Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sabit Akemi Arsan dengan NIM 25171014. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi pada mata kuliah pertanian organik yang sudah dibahas pada setengah semester 5 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ini. Pertama-tama yaitu tentang pengenalan pertanian organik. Yaitu pertanian organik adalah sistem produksi holistik yang menekankan kesehatan agroekosistem. Sistem ini menggunakan bahan-bahan alami dan menghindari penggunaan pupuk serta pestisida kimia sintetik. Tujuan utamanya yaitu menghasilkan pangan yang aman, bergizi, ramah lingkungan dengan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Nah, pada praktik pertanian organik telah ada sejak ribuan tahun lalu, yaitu sejak nenek moyang kita yang telah mengembangkan sistem bercocok tanam yang seimbang dengan alam melalui rotasi tanaman, penggunaan pupuk kandang, dan pengelolaan lahan yang lestari. Namun, revolusi industri membawa perubahan besar, yaitu munculnya pupuk sintetik dan pestisida kimia yang memang meningkatkan produktivitas tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas tanah. Nah, ini ada beberapa tokoh penting dalam sejarah pertanian organik, yaitu dari Sir Albert Howard dengan proses indoor dan bukunya An Agriculture Testament. Yang kedua itu dari Rudolf Steiner dengan konsep pertanian biodinamik, serta Lady F. Balfour yang melakukan eksperimen Hawley ya untuk membuktikan keunggulan sistem organik. Materi yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip pertanian organik. Jadi pertanian organik tidak hanya berbicara tentang cara menanam tanpa bahan kimia, tetapi juga tentang filosofi dan nilai-nilai yang menjaga keseimbangan antara manusia dan juga alam. Nah, ini menurut International Federation of Organic Agriculture Movement atau IFOAM, yaitu ada 4 prinsip utama yang menjadi dasar dari pertanian organik. Yang pertama itu adalah prinsip kesehatan, yaitu prinsip ini menekankan bahwa kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi itu saling terhubung. Tanah yang sehat adalah fondasi utama sistem pertanian organik yang kaya mikroorganisme, subur, dan mampu menopang kehidupan tanaman. Tanaman yang tumbuh di tanah sehat akan lebih kuat melawan hama dan penyakit tanpa perlu pestisida kimia. Hewan ternak dipelihara secara alami, diberi pakan organik, dan memiliki ruang gerak yang cukup bagi manusia. Nah, produk organik berarti pangan yang aman, bebas dari residu pestisida dan bahan berbahaya. Nah, pada akhirnya semua ini berkontribusi bagi kesehatan bumi melalui pelestarian lingkungan dan pengurangan polusi. Yang kedua itu adalah prinsip ekologi, yaitu pertanian organik yang mengikuti siklus alami ekosistem, yaitu sisa tanaman, limbah organik yang tidak dibuang, melainkan dikompos kembali menjadi pupuk alami yang menjaga kesuburan tanah. Nah, sistem organik ini juga mendorong keanekaragaman hayati dan mikroorganisme tanah hingga serangga dan burung yang membantu menjaga keseimbangan alam. Nah, melalui rotasi tanam dan sistem agroforestry, pertanian organik ini meniru cara kerja hutan alami, yaitu menciptakan ekosistem yang stabil dan berkelanjutan. Yang ketiga itu ada prinsip keadilan atau fairness, yaitu prinsip ini menegaskan bahwa pertanian organik harus adil bagi petani, konsumen, maupun lingkungan. Petani harus mendapatkan upah dan harga yang layak, sementara konsumen berhak memperoleh produk sehat dengan harga wajar. Selain itu, keadilan juga berarti tidak memindahkan dampak negatif ke komunitas lain atau generasi mendatang. Nah, jadi prinsip ini bukan hanya soal produksi, tapi juga tentang sistem pangan yang etis dan berkeadilan sosial. Yang keempat itu dari prinsip perlindungan atau kehati-hatian, yaitu prinsip yang menekankan bahwa semua kegiatan pertanian harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan
Pertanian organik ini menjaga sumber daya alam agar tetap tersedia bagi generasi mendatang, menghindari penggunaan benih GMO atau genetik modifikasi organisme, dan selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan serta masyarakat. Materi ketiga ini yaitu perbandingan dan implikasi sistem pertanian organik dengan konvensional. Nah, seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan pangan dunia, pertanian telah berevolusi menjadi dua paradigma, yaitu pertanian konvensional, yaitu menekankan efisiensi dan produktivitas tinggi, kemudian pertanian organik, yaitu berfokus pada keseimbangan alam serta keberlanjutan jangka panjang. Nah, di Indonesia dengan lebih dari 30 juta petani dan 10 juta hektar lahan sawah, pilihan sistem pertanian menjadi sangat penting dalam menentukan ketahanan pangan nasional. Di pertanian konvensional, yaitu merupakan sistem intensif yang banyak menggunakan pupuk kimia, pestisida, serta benih unggul hasil rekayasa genetika dan mekanisasi modern. Tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan hasil panen dalam waktu singkat. Nah, sejak era revolusi hijau, yaitu sistem ini berhasil meningkatkan produktivitas pangan secara besar-besaran, yaitu sebagai contoh pada tahun 1970 hingga 1993 produksi beras nasional meningkat lebih dari 3 kali lipat, menjadikan Indonesia sempat mencapai swasembada beras. Nah, namun di balik keberhasilan tersebut muncul tantangan besar, mulai dari penurunan kesuburan tanah, pencemaran air, hingga dampak kesehatan akibat residu kimia. Sedangkan di pertanian organik yang berbeda dengan konvensional, yaitu mengusung filosofi alami, yaitu sistem ini bekerja selaras dengan siklus ekologi tanpa penggunaan bahan kimia sintetik. Kemudian fokusnya itu menjaga kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan lingkungan secara keseluruhan. Kesuburan tanah dibangun melalui kompos, pupuk hijau, dan rotasi tanaman. Nah, pengendalian hama dilakukan secara biologis menggunakan musuh alami dan pestisida nabati. Nah, di Indonesia, sistem ini telah berkembang sejak tahun 1980 dan kini mencakup dari 290.000 hektar lahan dengan 90.000 petani organik tersertifikasi. Nah, perbedaan utama dari praktik pertanian dari keduanya yaitu dari benihnya, yaitu pertanian organik menggunakan benih alami non-GMO atau genetik modifikasi organisme, sementara konvensional itu memakai benih hibrida atau hasil rekayasa genetika. Nah, yang kedua itu dari pengolahan tanah. Pertanian organik itu menerapkan minimum tillage dan menjaga mikroorganisme tanah, sedangkan konvensional menggunakan traktor berat dan bisa merusak struktur tanah. Kemudian dari pemupukan, dari sistem organik mengandalkan pupuk alami seperti kompos, sedangkan konvensional bergantung pada pupuk kimia sintetik seperti NPK dan urea. Kemudian dari pengendalian hama, dari sistem organik menggunakan pendekatan integrated pest management dengan pestisida nabati dan diversifikasi tanaman. Sementara sistem konvensional menggunakan pestisida kimia yang cepat namun berisiko terhadap lingkungan. Kemudian dari keunggulan dan kelemahan dari pertanian konvensional dan pertanian organik. Di pertanian konvensional ini unggul dalam produktivitas hasil panen, bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan sistem pertanian organik. Nah, kalau dari produk konvensional juga lebih murah dan mudah diakses masyarakat luas. Namun kelemahannya adalah kerusakan lingkungan, pencemaran air tanah, dan resiko kesehatan akibat
paparan pestisida. Kemudian dari pertanian organik yang menghasilkan pangan yang lebih sehat, bebas residu kimia dan ramah lingkungan. Nah, sistem yang pertanian organik ini memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan keanekaragaman hayati dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 30%. Kelemahannya terletak pada produktivitas yang lebih rendah, biaya sertifikasi tinggi, dan serta pasar yang masih terbatas di Indonesia. Kemudian dampak terhadap lingkungan, yaitu dari kualitas air. Pertanian konvensional menyumbang 70% pencemaran nutrisi dalam air tanah, sedangkan organik mengurangi pencemaran hingga 90%. Kesehatan manusia, yaitu ekspor pestisida pada pertanian organik, yaitu 99% lebih rendah, mengurangi risiko kanker dan gangguan neurologis. Kandungan bahan organik tanah yaitu sebanyak 3 kali lebih tinggi dengan aktivitas mikroba yang 5-10 kali lebih aktif. Nah, sedangkan di keanekaragaman hayati, lahan organik mendukung 30% lebih banyak spesies flora dan fauna dibandingkan konvensional. Kemudian dari jejak karbon pertanian organik. Nah, kalau dari pertanian organik ini menghasilkan 30% lebih sedikit emisi gas rumah kaca per kilogram produk dibandingkan konvensional. Nah, analisis siklus hidup menunjukkan bahwa meskipun produktivitas organik lebih rendah, dampak lingkungan per unit produk seringkali lebih baik karena efisiensi energi dan penggunaan input eksternal yang signifikan. Nah, studi jangka panjang di berbagai negara konsisten menunjukkan manfaat lingkungan pertanian organik. Sistem pertanian konvensional ini menyebabkan pencemaran air dan tanah akibat kelebihan pupuk nitrogen serta penggunaan pestisida kimia dengan kadar nitrat mencapai 50-100 gram per liter di atas batas aman. Pengolahan tanah intensif dan monokultur juga menimbulkan erosi berat hingga 120 ton per hektar per tahun dan menurunkan kesuburan tanah. Nah, sebaliknya, sistem pertanian organik mampu memulihkan ekosistem dengan meningkatkan pH dan bahan organik tanah. Kemudian memperbanyak populasi cacing tanah serta menurunkan kadar nitrat hingga 80%. Nah, praktik seperti cover crop, mulsa, dan rotasi tanaman dapat mengurangi erosi hingga 90% dan menambah nitrogen alami tanpa pupuk kimia. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang entomocomposting, yaitu serangga yang bisa membantu menyelamatkan lingkungan. Gimana sih caranya? Nah, dari setiap tahun dunia menghasilkan miliaran ton sampah organik. Sayangnya hanya sebagian kecil yang bisa didaur ulang. Kondisi ini menimbulkan pencemaran emisi gas rumah kaca dan kerusakan tanah. Nah, untuk itu para ilmuwan memperkenalkan entomocomposting, yaitu proses pengomposan dengan bantuan serangga seperti larva black soldier fly atau lalat tentara hitam. Nah, proses entomocomposting ini berbeda dari pengomposan biasa yang hanya mengandalkan bakteri dan jamur. Entomocomposting ini memanfaatkan larva serangga untuk mengurai limbah organik. Nah, larva yang baru menetas langsung memakan bahan organik seperti sisa makanan atau limbah pertanian. Dalam waktu 8 hingga 70 hari, limbah itu berubah menjadi 2 produk bernilai tinggi, yaitu biomasa larva sebagai sumber protein dan fresh, yaitu kotoran serangga yang kaya nutrisi dan mikroba baik untuk tanah. Nah, manfaat lingkungannya itu teknologi ini tidak hanya menghasilkan pupuk, tapi juga membantu menekan emisi gas rumah kaca hingga 100%. Lebih rendah dibanding pengomposan konvensional.
Selain itu, suhu pengomposan yang lebih rendah membuat nutrisi tanah tidak banyak hilang. Fresh itu hasil entomocomposting juga, yang mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan bahan organik, dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk tersebut dapat menekan patogen tanah seperti fusarium dan rhizoctonia secara alami. Nah, dampak sosial dan ekologi dari entomocomposting bukan sekedar solusi lingkungan, tetapi juga peluang ekonomi hijau. Nah, budidaya serangga untuk pengomposan bisa membuka lapangan pekerjaan, terus mengurangi sampah kota dan mendukung ekonomi sirkular, di mana limbah diubah menjadi sumber daya bernilai. Kemudian dari konsep ini menjadi sejalan dengan berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, seperti peretasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan aksi iklim. Materi selanjutnya yaitu salah satu cara paling efektif menjaga kesehatan tanah adalah melalui sistem rotasi tanaman, terutama dalam sistem pertanian organik. Nah, dari sebuah penelitian di Polandia membandingkan dua sistem pertanian, yaitu pertanian organik dan juga pertanian konvensional. Nah, dengan pola rotasi 4 jenis tanaman, yang pertama ada kentang, gandum musim dingin, kemudian ada kacang polong, dan jelai musim semi. Nah, hasil yang luar biasa dari penelitian tersebut yaitu sistem organik terbukti meningkatkan kualitas kimia tanah jauh lebih baik dibandingkan sistem konvensional. Nah, dalam sistem organik, kandungan magnesium, boron, tembaga, mangan, seng, kemudian karbon organik dan nitrogen total meningkat signifikan. Nah, selain itu, pH tanah menjadi lebih seimbang, kadar humus meningkat, dan kapasitas tanah untuk menyerap unsur hara juga lebih tinggi. Sebaliknya, pada pertanian konvensional memang hasil dari panen terlihat lebih tinggi, namun kandungan fosfor dan kalium tanah meningkat berlebihan, sementara unsur lain berkurang akibat tanah bisa mengalami penurunan kualitas jangka panjang. Di antara semua tanaman, kentang dan kacang polong memberi dampak paling baik bagi kesuburan dan keseimbangan kimia. Sementara tanaman serelia seperti gandum dan jelai, meski penting untuk pangan, cenderung menurunkan kandungan nitrogen dan kapasitas serapan tanah. Kemudian dari rotasi tanaman bukan sekedar teknik menanam bergantian. Nah, ini merupakan strategi menjaga keseimbangan alam, memperkaya tanah, dan memastikan keberlanjutan produksi pangan. Nah, dengan sistem pertanian organik dan rotasi yang tepat, kita tidak hanya menanam untuk hari ini, tapi juga menyuburkan bumi untuk generasi esok. Kemudian pada materi selanjutnya yaitu metode pengomposan untuk produksi pupuk organik. Nah, pengomposan adalah proses mengubah bahan organik menjadi pupuk alami yang menyuburkan tanah. Di sini ada beberapa metode yang biasa digunakan dalam produksi pupuk organik. Yang pertama itu ada tradisional, yaitu ada dua jenis utama, yaitu aerob dan anaerob. Nah, pada pengomposan aerobik, mikroba bekerja dengan bantuan oksigen. Nah, proses ini menghasilkan panas tinggi hingga 70 derajat Celcius, mempercepat dekomposisi dan membunuh patogen serta biji gulma. Sementara pengomposan anaerob berlangsung tanpa oksigen, yaitu menghasilkan kompos dan gas metana. Menjadi prosesnya itu lebih lambat, nah tapi bisa dimanfaatkan untuk produksi biogas. Kemudian metode selanjutnya yaitu kompos berbantuan hewan atau bioconversion composting. Nah, terdapat dua cara, yaitu vermicomposting dan juga entomocomposting. Vermicomposting itu menggunakan cacing tanah seperti Escherichia fetida untuk menghasilkan casing yang kaya unsur hara. Sedangkan di entomocomposting itu memanfaatkan larva serangga
atau black soldier fly untuk menghasilkan atau untuk mengurangi limbah organik menjadi pupuk dan sumber pakan ternak. Nah, metode ini sangat efisien dan ramah lingkungan. Composting berbasis mikroba atau fermentasi. Di sini ada banyak jenisnya, yaitu diantaranya ada bokashi, fermentasi bahan organik dengan mikroorganisme efektif atau M4. Ini prosesnya cepat dan minim bau. Lalu ada kompos termofilik, mikroba yang memanfaatkan mikroba tahan panas, serta kompos dengan inokulum mikroba, kemudian biochar composting dan kompos dengan bakteri asam laktat yang cocok untuk limbah dapur. Beberapa metode lain melibatkan jamur pelapuk seperti Pleurotus ostreatus atau mikroba Actinomycetes yang memberi aroma khas tanah subur. Prosesnya lebih lama tapi menghasilkan kompos yang matang dan stabil. Kemudian metode selanjutnya itu adalah kompos skala besar atau industri. Yang pertama itu ada windrow composting. Itu bahan disusun dalam barisan panjang, kemudian dibalik secara rutin untuk aerasi. Dan yang kedua itu ada in-facet composting. Itu pengomposan di dalam reaktor tertutup dengan pengaturan suhu dan kelembapan otomatis. Metode ini cepat, efisien dan minim bau, cocok untuk skala perkotaan. Mungkin sekian dari pemaparan materi yang saya ulas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.